Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel lagi. Kembali lagi bersama gue Ega Pratama. Tentunya di channelku ini Ega Pratama Official. Dan ya kemarin kita nggak bikin konten, kita libur satu hari karena kondisi lagi nggak fit dan mental juga lagi nggak bener-bener nggak stabil ya gitu ya. Jadi ya udahlah, kita habis kemarin istirahat dan semoga kedepannya kita langsung lanjut dan lancar selalu untuk bikin konten apapun itu untuk kalian semua. Oke guys, dan ya kali ini aku akan membahas tentang sesuatu yang menarik untuk kalian semua agar kalian tahu nih bagaimana sudut pandang Sagittarius tentang hal ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap di next video selanjutnya. Zoga, jumpa lagi bersama WG Pratama. Dan ya di episode kali ini aku akan membahas sesuatu yang menarik untuk pembahasan ya. Meskipun nanti pembahasannya agak-agak ngaco, mungkin ada beberapa orang yang nggak paham. Dan ya mungkin kalau kalian paham berarti kalian sudah satu level sama aku, jadi sama level gitu ya. Pemikiran kita tuh out of the box. Oke guys, tapi sebelum kita masuk ke inti videonya, kita sabar-sabar dulu nih. Bagaimana kabar kalian? Semoga sehat selalu, semoga panjang umur dan semoga murah rezeki. Bagi kalian yang kena masalah, lagi kena musibah, semoga cepat terlewati dan bisa lagi normal seperti sedia kala. Amin Allahumma amin. Dan ya, tadi aku bilang aku akan membahas sesuatu yang menarik. Dan ya pembahasan kali ini adalah mahkota tak bertuan. Wah. Mahkota tak bertuan ya. Ini apa ya? Ini hanya istilah sih sebenarnya, tapi aku akan menganggap istilah ini adalah rangkuman sebuah cerita kali ini. Oke? Mahkota tak bertuan adalah seseorang yang memiliki sifat yang benar-benar murni, ya, sifat yang benar-benar dia selalu memikirkan apapun itu sebelum tindakan, dia yang selalu mengorbankan dirinya untuk pengetahuan dan dia yang selalu mengorbankan dirinya untuk orang lain. Wah, orang-orang seperti itu emang ada guys, kenyataannya benar-benar ada ya. Dan terkadang orang-orang seperti itu tuh disalahpahami. Ada beberapa orang yang menganggap orang-orang seperti itu adalah orang pengecut, orang-orang pendiam, orang-orang yang nggak berani, nggak punya mental juara. Padahal orang-orang seperti itu tuh orang-orang yang memiliki intuisi yang tajam, memiliki pemikirannya benar-benar fokus, dan dia akan mengorbankan dirinya demi rencananya sendiri. Wah, kok bisa bang? Ya bisa, karena menurut aku mahkota tak bertuan ini salah satunya adalah sifat-sifat manusia ya. Tapi sifat-sifat manusia ini sudah naik level. Kalian merasakan nggak kalau kalian di situasi yang benar-benar kalian terdesak dan tiba-tiba kalian terlintas di pemikiran kalian, kalian harus diam karena akan ada yang terjadi sesuatu. Kalian tiba-tiba diam dan akhirnya ada sesuatu yang terlintas dan seketika itu tidak terduga lewat suatu perkara dan kalian diam dan kalian pemenangnya. Gimana sih pembahasannya? Sulit banget dibahas ya, karena menurut aku tema kali ini itu tentang sifat ya, sifat dan karakter manusia. Seseorang memiliki sifat dan karakternya masing-masing dalam bisa dibilang memiliki tujuannya, dan terkadang sulit untuk kita jelaskan kepada orang lain karena sifat dan karakter ini memiliki misinya tersendiri, memiliki tugasnya masing-masing, sehingga tidak bisa ataupun tidak lancar untuk dijelaskannya. Visi dan misi setiap manusia itu berbeda. Contoh Sagittarius ya, Sagittarius. Kita kalau berbicara tentang Sagittarius tipikal zodiak yang memikir. Dia akan selalu memikirkan apapun itu demi demi kehidupannya, demi jalan alur ceritanya, demi perasaan dan hatinya, kesenangannya dan lain sebagainya. Dan terkadang Sagittarius juga selalu mengorbankan orang lain. Bukan hanya Sagittarius mengorbankan dirinya Sagittarius sendiri ya, melainkan Sagittarius juga selalu mengorbankan orang lain dalam aksinya. Apa sih bang? Kok bisa? Dan orang seperti apa yang dia korbankan? Orang-orang yang pantas dikorbankan untuk Sagittarius adalah orang-orang yang sudah mengorbankan Sagittarius. Ya, Sagittarius kan aku sudah pernah bilang ya, Sagittarius tipikal zodiak yang cermin. Ketika kamu berbuat seperti itu, maka Sagittarius akan balas dengan cara yang lebih halus lagi, lebih detail lagi, dan lebih terencana lagi agar kamu tuh jatuhnya sama tapi lebih parah lagi mendalam. Jadi kalau bisa dibilang Sagittarius itu adalah psikopat, ya enggak psikopat banget sih, lebih ke halus-halus aja ya, lebih membahas secara halus tapi menyakitkan gitu. Jadi orang-orang yang dikorbankan oleh Sagittarius adalah orang-orang yang sering mengkhianati Sagittarius, sering apa ya,
mendua mukakan Sagittarius, berbaik di depan dan buruk di belakang, dan orang-orang itu cocok untuk dikorbankan. Ya, terkadang kita hidup di dunia ini harus juga bertarung. Bertarung bukan secara otot ya, tapi melainkan secara pikiran dan hati kita. Aku sudah membuktikannya kok. Kalau kita bisa menggunakan pikiran logika kita untuk memainkan semua peran di dunia ini, kamu bisa. Kalau kamu mau ya kamu bisa. Kamu bahkan bisa membuat orang lain itu hilang senyuman. Bisa kok. Tapi itu tanpa sadar ya. Kalau kamu dengan sadar itu lamanya drama. Tapi kalau kamu tanpa sadar itu namanya keajaiban. Wah, pembahasan kali ini tuh benar-benar tinggi banget ya, tapi nggak apa-apa, semoga kalian paham. Terus yang kedua, karakter Sagittarius yang lebih spesial lagi adalah Sagittarius tahu apa yang kamu akan lakukan, dan Sagittarius akan mengorbankan dirinya sendiri untuk menjalankan apa yang kamu rencanakan. Ya, tadi aku bilang Sagittarius pengorbanan orang lain, tapi saat ini Sagittarius mengorbankan diri sendiri untuk rencana kamu. Agar apa? Agar Sagittarius tuh tahu bagaimana karakter kamu, bagaimana sifat kamu, bagaimana kebaikan dan keburukan kamu. Itulah bagaimana cara Sagittarius untuk mencari informasi detail tentang kamu. Ya gak heran lah kalau Sagittarius tipikal zodiak yang sudah bisa paham dengan karakter manusia, karena dia selalu mengorbankan dirinya sendiri untuk mencari informasi yang benar-benar dibutuhkan gitu ya. Jadi kalau bisa dibilang gurunya alam semesta lah. Bercanda ya guys, bercanda. Gurunya alam semesta lah. Karena Sagittarius selalu mempelajari hal-hal yang sebenarnya nggak pantas dipelajari ataupun hanya dilewati aja lah harusnya. Tapi Sagittarius selalu mempelajari karakter orang-orang yang seperti ini akan menjadi seperti ini akan menjadi seperti ini. Orang yang tadinya seperti ini dan dia sudah berubah akan menjadi seperti ini. Jadi gak heran ketika Sagittarius tuh mudah bergaul di tempat-tempat tertentu yang dia mau ya. Tapi kalau Sagittarius nggak mau bergaul dengan orang, bukannya Sagittarius sombong, melainkan Sagittarius tuh nggak lihat value-nya, nggak melihat aktivitas yang benar-benar membuat Sagittarius tuh tertarik gitu ya. Jadi ya itulah Sagittarius. Dia selalu bergerak sesuai apa yang dia inginkan. Dan ya, yang dia inginkan belum tentu melukai orang lain, melainkan selalu membuat orang lain juga ikut bahagia. Kamu pernah berpikir bahwa hanya ada beberapa teman Sagittarius yang dia ajak? Contoh, kamu punya teman Sagittarius, dan teman Sagittarius tuh selalu kemana-mana dengan 1 orang, 2 orang, atau 3 orang, tidak lebih dari itu. Karena apa? Orang-orang tersebut adalah orang-orang yang terpenting dari Sagittarius. Kenapa yang terpenting dan kenapa menjadi yang terpenting? Karena ketika orang-orang itu sudah masuk dalam tali Sagittarius, jadi apapun resiko kebahagiaan Sagittarius, orang itu akan merasakannya juga. Kesenangannya, kebahagiaannya, duka dan lain sebagainya Sagittarius, orang itu juga akan merasakannya juga. Dan disitulah benar-benar tali silaturahmi itu benar-benar terjaga ya guys. Dan kamu tenang aja, kalau orang-orang seperti itu tersakiti, Sagittarius nggak akan tinggal diam. Bahkan Sagittarius rela menjadi tameng mereka agar ya mereka bisa merasakan sakit yang lebih ringan daripada Sagittarius ya. Dan yang itu yang ketiga, Sagittarius selalu memikirkan orang lain tanpa memikirkan diri sendiri. Ya, kita sudah sering mengatakan bahwa zodiak Sagittarius itu aneh sebenarnya. Anehnya apa? Dia yang selalu welcome, tapi dia sendiri yang selalu ngekat hubungan. Karena apa ya? Menurut aku, kalau kita ingin benar-benar hubungan itu erat, harusnya kita kan saling, bukan hanya ingin menjagokan diri kamu sendiri. Tapi kalau kamu menjagokan diri kamu sendiri dan untuk berteman dengan Sagittarius, maaf ya, karena Sagittarius tuh bukan di level seperti itu ya. Sagittarius tuh di level yang mana bener-bener temen, bener-bener rekan kerja yang diinginkan dan diharapkannya, selalu bisa membantu, selalu bisa mengorbankan dirinya. Dan kamu juga harus bisa seperti itu. Kalau kamu sudah bisa seperti itu, ya maka nggak akan ada keraguan dalam diri Sagittarius untuk mengerjakan tugas ataupun dengan capek sekuat tenaga. Karena apa? Kebahagiaan yang Sagittarius dapatkan ya. Lagi-lagi tentang kebahagiaan, Sagittarius selalu berjalan dengan rasa kebahagiaan. Dia selalu mengorbankan semua dukanya untuk kebahagiaan, dan ya intinya kebahagiaan. Oke? Dan ya mungkin cukup sekian dulu video kali ini, dan aku minta maaf ya karena konten kali ini tuh benar-benar ngaco banget. Aku tuh nggak tahu arah pembicaraan kali ini tuh tentang apa, tapi aku sudah rangkum dari judul awal tadi, mahkota tak bertuan. Karena sifat karakter manusia
hanya Sagittarius mungkin yang paham dengan isi video kali ini. Oke, jadi aku minta maaf lah kalau kalian tidak paham isi konten video kali ini. Aku minta maaf karena aku hanya bisa melakukan apa yang aku bisa. Aku hanya bisa melakukan apa yang aku tahu dan aku mengerti, dan aku nggak akan mengada-ngada karena itu semua pernah aku alami juga ya. Karena sesuatu yang mengada-ngada itu akan capek. Di kedepannya kita nggak akan bisa mencari topik lagi karena kita kan kehabisan topik. Tapi kalau sesuatu hal yang sudah menjadi pengalaman, jadi beberapa versi apapun itu bisa dijadikan topik pembicaraannya. Jadi semoga menghibur aja, semoga bisa membuat kalian paham dengan diri kalian sendiri dan tahu tentang Sagittarius ya. Mungkin kalian deketin dengan Sagittarius, mungkin kalian akan paham tentang Sagittarius di luar sana. Dan kemungkinan kedepannya aku akan bikinkan vlog-vlog aja lah. Kayaknya capek kalau bikin konten-konten Sagittarius. Ya tetap konten Sagittarius akan selalu ada karena ini adalah identik di channelku ini. Tapi aku akan seling-selingan dengan konten-konten vlog ya, konten-konten vlog yang lain dah. Intinya ngevlog-vlog itu dah. Agar apa? Agar channel ini tuh bisa menghibur dengan beberapa warna, tidak dengan satu warna. Oke? Itulah Sagittarius. Jadi aku minta maaf jika ada salah kata, kalimat, perbuatan ataupun hal-hal menyinggung kalian di luar sana. Aku minta maaf. Ribet banget ya, jelek banget. Kita jumpa lagi di next video selanjutnya. Gak pertama di sini undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pangeran Sagittarius, bye bye.